Satu kali, seorang jemaat bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Apa salah si Kain?" Pendetanya menjawab, "Karena Habel rajin bekerja, rajin memberi yang terbaik, tapi Kain malas dan tidak mau memberi yang terbaik. Motivasi hatinya jahat." Marilah kita dengar sejumlah pengajar yang mengajarkan pesan di dalam persembahan Kain ini, karena ini adalah perikop yang terkenal. Jadi kita akan dengarkan sejumlah pembicara. Pertama, kita dengar dulu pendeta Dedi Basir yang berkhotbah tentang ini ya. Beliau saya pilih karena telah berkhotbah di sejumlah gereja, yang berarti tafsirnya diterima cukup luas ya. Jadi saya tempatkan Ibu Dedi di bagian depan karena akan ada 7 khotbah singkat tentang ini saya bawa kepada Anda untuk kita pertimbangkan jenis doktrin seperti apakah yang kita dengarkan ini. Kita akan lanjut hari ini, kita masuk di dalam pembacaan kita yang berikutnya, ya, Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Kain dan Habel, Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani, ya. Akhirnya mereka bersetubuh dan melahirkan anak. Adam dan Hawa melahirkan anak Kain dan Habel, ya. Keturunan pertama di bumi, saudara. Ya, dan Kain laki-laki ini menjadi, ya, peternak, menjadi gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain, ya, Kain kita lihat di sana, ya, Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Maaf ya. Jadi Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, dikatakan di sana, jadi sama-sama mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan korban dari hasil pertaniannya dipersembahkan. Habel mempersembahkan, ya, domba, lemak-lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan dari hasil ternaknya. Tapi Alkitab berkata persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata di sana, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, ya, Alkitab tidak mengatakan mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain. Ya, tidak ditulis di sana kenapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habel yang diterima. Mungkin memang karena, ya, sikap hati Kain itu tidak baik, ya. Kita lihat dari sini saja, waktu persembahannya tidak diterima, langsung dia marah, mukanya muram. Tuhan itu kan Tuhan yang melihat hati, saudara. Ya, ketika dia melihat, ya, hati orang itu tidak baik, ya persembahannya nggak diterima. Makanya bukan soal berapa banyak uang yang saudara bawa buat Tuhan, tapi Tuhan melihat sikap hatimu. Ya, kalau hatimu penuh kejahatan, ya maaf saja saudara, tidak diterima persembahanmu. Ya, tidak ditulis di sini kenapa nggak diterima, tapi kita tahu Kain ini jahat orangnya. Baik,
Kita dengar tadi Ibu Debbie mengawali khotbahnya dengan membacakan isi Kejadian 4. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua, yaitu kenapa persembahan Kain ditolak. Dan kesimpulan yang ditarik oleh Ibu Debbie mengakui bahwa tidak ada jawaban di dalam Alkitab itu tertulis kenapa Kain ditolak, tetapi beliau membuat tafsir bahwa Kain itu jahat. Pikirannya jahat, motivasinya tidak benar. Itulah sebabnya ditolak oleh Allah. Yang kedua, kita dengar sekarang Dr. Stephen Tong. Saya pilih beliau karena beliau seorang guru besar. Beliau juga penulis buku yang produktif. Jadi pada dasarnya beliau adalah seorang intelektual. Mari kita dengarkan dia. Waktu itu ada 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habil. 4 orang ini. Lalu kenapa Kain membunuh Habil? Karena Habil memberi persembahan kepada Tuhan diterima. Kain memberi tidak diterima. Kenapa tidak terima? Tuhan bilang sama Kain, jikalau kelakuan kamu baik, mengapa saya tidak terima? Berarti dia orang jahat. Orang jahat sambil berbakti kepada Tuhan. Seperti banyak orang sekarang jadi tukang copet, jadi pencuri, lalu pergi ke gereja seperti cinta Tuhan. Tuhan tidak terima. Kalau kita tidak jalankan pimpinan Tuhan, tidak jalankan kehendak Tuhan, tidak jalankan perintah Tuhan, lalu kita ke gereja, kasih uang banyak atau memberi persembahan, itu semua omong kosong. Kau kalau berbuat baik, masakan saya tidak terima kamu. Kain iri hati. Setelah iri hati, benci sama adiknya, lalu membunuh. Alkitab mengatakan, yang benci sama dengan yang membunuh. Sesudah dibunuh, sisa 3 orang. Lalu Kain, dari mana dapat istri? Kok banyak orang di dunia? Pertanyaan anak pintar, tapi jangan main-main. Kalau engkau sambil menghina, sambil menanya, bahaya sekali. Adam masih hidup, Hawa masih hidup. Apakah Kain pinjam Hawa menjadi istri? Tidak. Kain itu bisa hidup mungkin 700 tahun. Alkitab mengatakan Adam hidup panjang sekali. Sehingga Kain juga hidup panjang sekali. Lalu apakah waktu itu tidak, selain 4 orang, tidak ada orang lain? Kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ke-5, di situ mengatakan, Adam melahirkan anak laki dan perempuan. Sehingga selain Kain dan Abel, masih banyak anak perempuan yang dilahirkan oleh Adam. Kalau Adam, umpama dia 3 tahun lahir 1 anak, 930 tahun dia mempunyai anak 310. 310 kalau 150 laki, 160 perempuan, maka Kain memilih adik perempuan yang akan datang. Itu banyak, tidak usah takut. Nah, kenapa dia menikah sama adik perempuan sendiri? Kan tidak boleh. Tidak boleh setelah Musa menerimakan Taurat, baru tidak diizinkan. Tapi waktu itu belum ada Taurat. Dan ini sesuai dengan Kejadian yang sudah catat itu sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Dari 1 dia menciptakan segala bangsa. Sehingga Allah sementara generasi pertama mengizinkan anak laki-laki Adam menikah sama anak-anak perempuan Adam. Sampai pada zaman Musa bilang tidak boleh lagi. Engkau hanya boleh nikah sama orang-orang perempuan bukan adikmu, bukan sepupumu. Itu mesti ada satu dalil, satu batas. Baru manusia mempunyai sehat. Kalau manusia terlalu dekat dengan familinya menikah, maka itu menghasilkan keturunan yang sangat tidak sehat. Kain membunuh Abel karena iri hati dan benci. Dan itu akhirnya Tuhan mengusir dia. Lalu dia harus merantau di dunia seumur hidup. Dan Allah tidak izinkan orang akan bunuh dia. Supaya dia disiksa. Dia menerima hukuman.
Baiklah, kita sudah dengar tadi, beliau juga menafsirkan Kain itu jahat. Sekarang kita dengar Dr. Ezra Soru. Saya pilih beliau karena dia juga berkhotbah tentang ini ya. Beliau seorang dokter teologi yang terkenal di tengah kita. Ayo kita dengarkan. Dalam Kejadian pasal 4 diceritakan bahwa Kain dan Habel memberi persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan Habel serta menolak persembahan Kain. Dari mana Kain dan Habel tahu bahwa persembahan mereka diterima atau ditolak oleh Tuhan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Di dalam Kejadian pasal 4 memang diceritakan bahwa Kain dan Habel datang memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya serta menolak atau tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Lalu akhirnya Kain menjadi panas hati, iri hati, sehingga pada akhirnya dia membunuh adiknya Habel, dan itu adalah pembunuhan pertama di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana Kain mengetahui bahwa persembahannya ditolak? Dari mana Habel mengetahui bahwa persembahannya itu diterima atau diperkenankan di hadapan Tuhan? Nah, memang di dalam teks Kejadian pasal 4 memang tidak diceritakan tentang itu secara langsung. Karena itu maka kita sebenarnya tidak tahu pasti. Nah, beberapa penafsir seperti misalnya John Calvin maupun juga Jameson, Fawcett, and Brown itu mengatakan bahwa pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, Allah itu kan sering berbicara. Kadang-kadang dia berbicara langsung, kadang-kadang dia bisa memberikan sebuah penglihatan atau sebuah mimpi tertentu atau tanda-tanda tertentu. Itu cara Allah berbicara kepada orang-orang zaman perjanjian lama. Makanya Allah bisa menampakkan diri kepada Musa atau juga Abraham, Ishak, Yakub. Nah, ini zaman yang lebih awal lagi. Nah, sangat memungkinkan bahwa Allah memang memberitahu mereka bahwa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak melalui mimpi atau sebuah penglihatan atau bahkan pemunculan langsung. Tetapi itu tidak diceritakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah, itu satu penafsiran demikian. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa ini bukan melalui suatu mimpi atau penglihatan, tapi itu baru diketahui lama setelah itu. Jadi kita melihat bahwa ada hubungan antara berkat dan pemberian. Kalau orang memberi kepada Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau persembahan orang atau pemberian orang tidak diterima oleh Tuhan, ya otomatis dia tidak diberkati. Jadi penafsiran ini mengatakan bahwa setelah persembahan korban itu, lama setelah itu, ternyata dilihat dari kehidupan Habel bahwa Habel itu diberkati. Karena itulah disimpulkan bahwa persembahannya diterima oleh Tuhan. Tapi setelah itu, lama setelah itu, ternyata kehidupan Kain ini, pekerjaan Kain tidak diberkati. Karena tidak diberkati, maka disimpulkan bahwa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Ya. Nah, ada juga versi lain, yaitu versi guru-guru sekolah minggu. Yang saya tahu pada waktu saya masih sekolah minggu, itu ada guru sekolah minggu yang mengajarkan bahwa persembahan itu kan dibakar. Jadi asapnya persembahan dari Habel itu naik lurus ke langit. Berarti Tuhan terima. Tapi punya Habel itu, punya Kain itu belok-belok ke kiri dan ke kanan. Ya. Tapi saya kira itu spekulasi saja. Jadi dua jawaban pertama yang saya berikan itu sama-sama layak dipertimbangkan. Tapi terus terang, walaupun saya tidak berkata secara pasti, tapi saya condong kepada penafsiran yang kedua, bahwa mereka akhirnya menyimpulkan persembahan diterima atau ditolak dilihat dari kehidupan setelah itu, yang mana terlihat bahwa Habel diberkati sedangkan Kain tidak diberkati dalam hidupnya maupun juga pekerjaannya. Ya. Baiklah, kita sudah dengar tadi tafsir dari Dr. Ezra Soru, juga menafsirkan sikap hati yang jahat dari Kain. Yang keenam, kita dengar Pastor Bambang Nursena. Saya pilih beliau sebab beliau adalah guru besar, orang pakar terkenal di tengah-tengah kita. Lagi pula dia datang dari gereja tua kita. Kita dengarkan dia.
Kain ditolak. Beri kandungan pada orang Israel, baik itu pada manusia maupun pada hewan, akulah empunya semuanya. Jadi artinya kalau anak sulung mati itu berarti generasi akan punah, karena pelanjut generasi sulung. Bukan hanya manusia, hewan pun buah kandungan yang sulung harus diberikan kepada Tuhan. Makanya kita lihat, korbannya Habel diterima, korbannya Kain ditolak. Korbannya Kain ditolak itu bukan karena jenis korbannya yang ditolak, misalnya hasil pertanian, tidak. Tetapi motivasinya yang tidak tulus. Pertama, kedua, ini menurut surat Ibrani. Karena bukti ketulusan Habel itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lemak bagi Tuhan. Maka tadi pagi saya makan sate kambing, lemaknya tidak saya makan. Meskipun agak kurang enak kalau tanpa lemak. Tapi yang terenak bagi Tuhan itu loh. Bukan berarti Tuhan makan kambing, enggak lah. Itu artinya ukuran kita. Maka yang diterima Tuhan itu yang sulung dari kambing dan dombanya termasuk lemak-lemaknya. Kambing anaknya berapa? 2, 3, sapi 2, 3, domba 2, 3. Gampang menandai yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan. Maka yang sulung sulit ditandai. Makanya babi dilarang. Itu bukan karena higienis atau tidak higienis, tergantung masaknya. Apalagi Israel yang sudah canggih. Tapi dilarang karena tidak sesuai dengan pesan yang sulung bagi Tuhan tadi. Kita sudah dengar tadi kesimpulan yang diambil oleh beliau, singkat padat, menafsirkan hal yang sama, sikap hati yang jahat. Jadi Kain itu jahat. Oh ya, saya bawakan juga satu pembicara lain, yaitu Pendeta Wignyotanto. Dia juga secara khusus bicara mengenai Kain dan Habel. Beliau dari GSKI. Di situ juga ada Dr. Erastus Sabdono, dokter ahli tafsir yang terkenal di tengah-tengah kita. Kita dengarkan dia. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Pertanyaan ini sangat menarik. Kisah tentang Kain dan Habel di Kejadian pasal 4 ya. Yang menjadi masalah itu ada orang yang bertanya begini. Kenapa persembahan sang Habel, adik dari Kain ini diterima, sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima? Kenapa ya? Kalau saya melihatnya ya, kalau kita baca konteksnya ini, kelihatan sebenarnya. Kain mempersembahkan tidak dengan tulus. Habel dengan tulus. Buktinya apa? Buktinya ketika Kain ditolak Tuhan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini bukti bahwa Kain tidak mempersembahkan dalam keadaan hati yang bersih. Sebab kalau Kain mempersembahkan dengan hati yang bersih, ditolak pun ia malah introspeksi diri, kenapa ya Tuhan? Bukannya marah. Artinya ia mempersembahkan semuanya itu dengan harapan diterima, kalau tidak marah gitu. Nah, ini motivasinya salah, saudara. Ya, bukan karena jenis persembahannya. Karena ada yang mengartikan atau menafsirkan karena Kain mempersembahkan hasil buminya kan, sedangkan Habel adalah gembala kambing domba, jadi yang dipersembahkan domba atau kambing. Ya boleh-boleh saja. Tetapi yang inti adalah persembahan Kain itu tidak berkenan bagi Tuhan. Pasti ada alasannya. Alasannya menurut saya yang jelas itu. Kain tidak mempersembahkan dengan motivasi yang benar. Makanya kita semua harus hidup mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan mempersembahkan tapi minta dibalas berkali-kali lipat dan sebagainya. Ada modus di balik itu. Jangan, saudara. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Amin.
Kesimpulan yang kita dengar tadi dari beliau menafsirkan sikap hati yang jahat, sikap hati yang tidak baik. Itulah yang membuat persembahan Kain ditolak. Dan yang ketujuh, kita dengar pendeta Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu juga berbicara tentang topik ini. Saya pilih beliau sebab beliau seorang pakar juga. Dia pakar Alkitab, memahami tradisi Yahudi, juga bisa bahasa Ibrani. Beliau adalah penulis buku dan pengasuh satu situs. Kita dengarkan dia. Jadi Kain dan Habel itu kemungkinan adalah tomim. Ada yang menganggap itu adalah anak-anak kembar. Nah, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Ada yang menafsirkan persembahan Kain tidak dikatakan sebagai hasil tanah yang terbaik. Mungkin dia memberinya tidak dengan senang hati atau merasa sayang. Tetapi Habel secara jelas disebutkan memberikan beberapa anak sulung, kawanan domba yang digembalakannya, bahkan bagian-bagiannya yang berlemak. Nah, sebenarnya ini bukan soal mutu hasil tanah yang Kain persembahkan, tetapi apa tadi? Sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang berdarah, yang dimana darah itu adalah lambang dari nyawa. Upah dosa adalah mati, maka persembahan yang dikenan Allah sebagai tukar guling dari konsekuensi mati itu digambarkan dengan kematian makhluk yang berdarah, yang nanti ini diulang-ulang sampai nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi di sini sebenarnya Kain dan Habel memiliki satu pendidikan yang baik dari orang tuanya, yang dimana mereka memiliki satu kesadaran untuk memberikan korban. Tetapi korban yang diberikan oleh Kain ini adalah korban yang tidak dikenan. Karena apa? Korban dari hasil tanah itu tidak mengandung darah atau tidak mengandung nyawa. Dan Habel memberikan persembahan yang mengandung nyawa, mengandung darah. Dan inilah kenapa persembahan Habel dikenan oleh Allah. Dan untuk itu, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Bukannya dia tanya kenapa persembahannya kok ditolak, sehingga dia bisa mengoreksi, tapi yang jadi apa? Dia marah-marah dan iri. Iri kepada adiknya. Jadi dua-duanya memberikan satu minhah atau korban persembahan yang menjadi bukti bahwa anak-anak dari Adam dan Hawa ini mengakui adanya keberadaan Tuhan dan untuk mendapat perkenanan darinya. Nah, di sini Allah menyatakan perkenannya kepada Habel dan penolakannya kepada persembahan Kain karena dia memberikan persembahan yang salah dan dia marah-marah. Tuhan sempat menegur, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram?" Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hati-hati loh. Tuhan sudah memberikan satu warning. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi hasil dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dia dapat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan jahat. Baiklah, kita sudah dengarkan Ibu Rita Wahyu tadi. Kesimpulan yang kita dengar tadi juga sama. Beliau menafsirkan sikap hati yang jahat, sikap hati yang tidak baik. Itulah yang membuat persembahan Kain tidak diterima Allah. Jadi di sini kita sudah dengar sejumlah tafsir. Ada 7 pembicara dari berbagai-bagai gereja denominasi. Kesimpulan yang kita dengar tadi, mereka mengakui bahwa mereka menafsir. Mereka mengakui bahwa di situ tidak ada jawaban kenapa Kain ditolak persembahannya. Oleh karena tidak ada jawaban, maka mereka menafsirkan. Dan yang mereka tafsirkan adalah menafsirkan
Kain itu jahat, itulah sebabnya ditolak oleh Allah. Pikirannya jahat, motivasinya jahat. Pendek kata itu tentang pikiran yang jahat atau kepribadian yang jahat. Itu yang membuat Kain ditolak. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana jika ternyata Kain ditolak bukan karena motivasi atau hati yang jahat? Bagaimana jika ternyata tafsir tersebut tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan? Karena saya selalu berkesimpulan kalau Allah menyuruh Musa menulis, pasti disediakan jawabnya. Saya berpendapat bahwa kita harus berani sola scriptura, dan scriptura yang di dalam Alkitab itulah yang akan menjelaskan kenapa persembahan Kain ditolak. Pendapat teologis tadi yang kita dengar ya, khusus untuk diri saya, itu saya sebut sebagai teologi etika. Itu teologi berdasar tafsir etika. Dan untuk diri saya, ini untuk diri saya dulu ya, saya tidak ingin Anda meniru saya, tetapi saya ingin menjelaskan secara detail berdasarkan apa yang ada di Alkitab. Pendapat saya mengatakan bahwa untuk diri saya, itulah yang saya sebut sebagai iman tafsir-tafsir. Iman yang diberdirikan di atas tafsir-tafsir. Termasuk iman Tritunggal itu juga sebenarnya didirikan di atas tafsir-tafsir. Jadi di sini saya akan perlihatkan kepada Anda jawaban kenapa persembahan Kain ditolak oleh Allah. Berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Allah yang bikin teka-teki, tentu Allah akan menjawabnya. Tapi cara Allah menjawabnya tentu secara roh ya, secara roh, pikiran. Tapi tandanya jelas dan skripturanya jelas. Ada simbolnya, ada sandi-sandinya. Jadi bukan tebak-tebakan dan bukan tafsir, tetapi mencocokkan antara simbol dengan skripturanya. Justru itu rumitnya di situ. Dan Anda akan melihat Alkitab itu memang rumit. Oke, Anda akan melihat sejumlah sandi yang akan membimbing kita kepada arti terpimpin. Arti terpimpin itu maksudnya arti yang memang telah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa lain dari yang telah ditentukan. Sandi itu gunanya ke situ. Karena sandi itu adalah tentang arti yang sudah disepakati bersama. Mari kita observasi. Kita gunakan sandi yang disediakan oleh Nabi Musa. Pertama kita gunakan sandi, jika kau lakukan dengan benar, engkau akan diterima. Itu dituliskan di Kejadian 4 ayat 7. Tadi kita mendengar beberapa pembicara mengucapkan itu. Oke, itu yang pertama kita gunakan dulu. Karena sebenarnya di dalam perikop itu ada banyak sandi. Pertanyaannya di sini, apa kelakuan yang salah? Apa yang tidak benar yang dilakukan oleh Kain yang membuat dia ditolak? Ini menjadi catatan penting buat kita orang-orang beriman loh. Karena apa yang menimpa Kain itu bisa menimpa kita dan kita nggak mau kan? Oke, nomor 28 ini saya akhiri di sini dulu. Dilanjut ke nomor 29. Kita ketemu satu nomor di depan. Dan berdasar sedikit deskripsi tadi, selanjutnya Anda sudah punya kesempatan lah untuk menemukan jawaban. Baca Alkitab malam ini,
Hari ini temukan jawabannya, kita ketemu di nomor berikut. Pertanyaannya sama, kenapa ibadah Kain ditolak? Ini perlu kita perhatikan, ini bagian yang sangat perlu kita perhatikan, agar apa yang menimpa Kain tidak menimpa kita. Jadi sebenarnya ini adalah pesan tersandih, encrypted message tentang apa? Tentang ibadah yang ditolak dan ibadah yang diterima. Jadi saudara, ada ibadah yang ditolak, ada ibadah yang diterima. Ibadah yang ditolak adalah ibadahnya si Kain. Ibadah yang diterima adalah ibadahnya si Habel. Tapi saya akan berbicara kepada Anda di nomor 29 secara lebih mentil. Baiklah, nomor 28 ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di nomor 29. God bless you all.